GPT Kristus Alfa Omega Ngase. Shalom. Saudara, pada perjumpaan kita kali ini, saya mencoba memberikan jawaban secara sederhana dari pertanyaan seorang ibu yang bernama Ibu Dia tentang roh jahat yang daripada Tuhan. Karena itu tema kita kali ini adalah roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ada baiknya saya membaca suratnya secara ringkas. Saya bacakan. Shalom Bapak Pendeta. Mohon dijelaskan mengenai roh jahat yang daripada Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Dalam bentuk apa dan apa maksud Tuhan mengenai hal ini? Lalu mengenai roh Tuhan yang mundur daripada Saul, mengapakah bisa demikian? Dalam konteks kehidupan sekarang, aplikasinya bagaimana? Kadang saya takut ditinggalkan roh Tuhan, apalagi ketika Tuhan terasa jauh. Mungkin bukan karena Tuhan jauh, tetapi iman yang goyah karena pergumulan hidup. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati dia. Nah, saudara, untuk menjawab apa yang dipertanyakan tadi, ada baiknya saya membaca 1 Samuel pasal 16 ayat 1 dan ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 15. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. 1 Samuel 16 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Amin. Nah, saudara, pesan yang kita ambil dari ayat ini adalah roh Tuhan itu undur daripada Saul. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, Saul sudah ditolak oleh Allah sebagai raja Israel oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Nah, kita bisa melihat dua bagian ayat dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 6 sampai 14. Saya tidak perlu membacakannya, tapi intinya di situ Saul tidak sabar menantikan masa 7 hari. Dia tidak taat kepada aturan yang melarangnya melakukan tugas yang bukan wewenangnya. Ketika berada dalam keadaan terdesak oleh pasukan Filistin, Saul tidak sabar menunggu Samuel untuk meminta pertolongan Tuhan. Ia lalu memberanikan diri mengambil alih tugas Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Meski dia tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, lalu kemudian dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 10 sampai 28. Dalam kisah ini kita bisa temukan bagaimana perintah Tuhan lewat Samuel kepada Saul untuk menumpas Amalek sangat jelas di sini. Tidak ada celah untuk ketidaktaatan. Alasan Tuhan pun sudah diberikan, yaitu pembalasan Tuhan atas kejahatan Amalek. Ini merupakan peperangan Tuhan, bukan Saul, tapi Saul melanggarnya. Dia menawan Raja Agag, sedangkan ternak yang baik dan tambun dijarah rakyat. Lalu secara memalukan Saul menggunakan alasan rohani untuk membenarkan tindakannya bersama rakyat menjara ternak Amalek. Saudara, betapa sulitnya untuk taat mutlak kepada Allah bila motivasi kita sudah keliru. Ya mudah saja bagi kita untuk mencari alasan guna membenarkan tindakan kita yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Ini salah satu sebab kegagalan Raja Saul. Nah, sekarang roh Allah, roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan dia pun menjadi terganggu oleh roh jahat yang mengendalikannya. Saudara, memang pada masa perjanjian lama, Roh Kudus belum dicurahkan dalam hati orang percaya secara permanen. Roh Tuhan
dicurahkan kepada orang-orang yang Tuhan pilih, yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Mereka yang tidak taat kepada Tuhan akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh Raja Saul, yaitu ditolak Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa ayat dapat kita bandingkan saat Allah mengurapi dan memenuhi orang-orang yang dipilihnya. Misalnya dalam Keluaran 31 ayat 1-3. Firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Perhatikan, telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, kita bisa bandingkan juga dalam Keluaran 35 ayat 30-33. Di situ Musa menegaskan apa yang sudah disampaikan Allah kepada dia, lalu dia sampaikan kepada orang Israel kalau Bezaleel telah dipenuhi dengan Roh Allah untuk tugas. Nah, puji Tuhan. Lalu Bilangan 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Perhatikan, di sini katakan Yosua dikatakan penuh roh, sehingga Allah memerintahkan Musa untuk meletakkan tangannya, mendoakan, mengurapi. Lalu Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10, roh Tuhan menghinggapi dia. Di sini konteks yaitu Otniel. Dan ia menghakimi orang Israel. Dia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Husyan Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Husyan Risataim. Nah, lalu 1 Samuel 16-14, kembali ayat kita baca tadi, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kita bandingkan 1 Samuel 18 ayat 10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedangkan Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Lalu 1 Samuel 19 ayat 9, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Saudara, apa maksud roh jahat yang daripada Tuhan dari ayat-ayat yang kita baca ini? Saudara, roh-roh jahat berada di bawah kendali Tuhan. Perhatikan, roh jahat yang daripada Tuhan memiliki makna roh-roh jahat berada di bawah kendali Tuhan. Dikatakan Tuhan mundur dari Saul dan atas seizin Tuhan maka roh-roh jahat itu mulai mengintimidasi Raja Saul. Nah, saudara, dalam kasus Saul ini, saudara, ketika roh Tuhan itu mundur dari Saul, maka atas seizin Tuhan, maka roh-roh jahat itu datang mengintimidasi Saul karena itu dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan. Kisah ini sama dengan ketika iblis di hadapan Tuhan dan datang menyerang Ayub atas seizin Tuhan. Allah itu Maha Kuasa, Dia pun berkuasa memerintahkan roh jahat untuk mengganggu seseorang. Kita bisa bandingkan dalam Markus pasal 1 ayat 25-27. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Perhatikan di sini. Roh-roh jahat pun diperintahkannya. Perhatikan, roh-roh jahat pun diperintahkan Tuhan. Lalu roh jahat itu taat kepada Tuhan. Yang sekarang ada pada Saul bukan lagi Tuhan yang secara aktif, yang hadir dan memimpin hidupnya, melainkan roh jahat yang Allah izinkan untuk menggantikan pekerjaan roh Tuhan dalam diri Saul. Jadi, roh Tuhan sudah meninggalkan Saul dan roh jahat otomatis menggantikan kedudukan roh Tuhan itu.
Nah, lalu gangguan roh jahat itu membuat Saul kehilangan penguasaan dirinya. Dan keadaan ini menjadi makin lama makin parah. Nah saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari kasus Raja Saul ini? Saudara. Nah saudara, pendiaman Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu bersifat sementara atau bersifat temporal. Nah, pendiaman Roh Kudus itu bersifat selektif. Jadi pendiaman selektif. Roh Kudus itu mendiami hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang. Untuk apa? Untuk supaya orang tertentu tersebut melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi hubungan pribadi Roh Kudus dengan orang-orang Perjanjian Lama itu terbatas karena tidak semua mengalami pekerjaannya, juga tidak bersifat permanen dalam setiap kasus. Lalu bagaimana relasi Roh Kudus karyanya di dalam Perjanjian Baru? Secara khusus saya menyoroti kaitan erat karya Roh Kudus dalam keselamatan. Roh Kudus pertama menginsapkan. Artinya menempatkan kebenaran Injil begitu jelas di hadapan orang-orang yang belum diselamatkan sehingga diakuinya sebagai kebenaran. Apakah Kristus akan diterima sebagai juru selamatnya ataupun ditolak. Yang kedua, melahirkan baru. Tindakan kelahiran oleh Allah yang menanamkan hidup kekal. Lalu yang ketiga, mendiami. Artinya semua orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, pendiaman di sini bersifat permanen, menetap. Artinya orang-orang percaya bisa kehilangan kepenuhan, tetapi bukan kehilangan pendiaman Roh Kudus. Artinya Roh Kudus tidak pernah pergi dari setiap orang percaya. Yang keempat, membaptis. Hanya terjadi pada masa gereja. Ini artinya pembaptisan Roh Kudus melibatkan semua orang percaya dan terjadi hanya sekali. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 12 ayat 13, kata membaptis di situ ditulis dalam bentuk aorist tense. Jadi kata kerja aorist tense artinya hanya sekali. Nah, akibat dibaptis Roh Kudus menjadikan setiap orang percaya anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Lalu yang kelima, karya Roh Kudus dalam keselamatan memeteraikan. Luas cakupannya semua orang percaya. Pada saat kapan? Pada saat pertobatan. Dengan tujuannya apa? Menjadi milik Allah dan dijaga sampai hari penebusan. Itulah jaminan bagi orang percaya. Jadi kita melihat di sini saudara, karya Roh Kudus menginsapkan, melahirkan baru, mendiami setiap orang percaya, membaptiskan, dan memeteraikan. Jadi ada 5. Nah saudara, setiap orang percaya diberikan karunia Roh Kudus. Artinya karunia rohani. Ini luar biasa ya. Setiap orang percaya diberikan karunia rohani. Artinya kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk melayani. Nah kemampuan-kemampuan ini dapat dan harus dikembangkan oleh setiap orang yang menerimanya. Kita bisa belajar dari perumpamaan talenta dalam Matius pasal 25. Saudara, kita akui bahwa kita perlu dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Meskipun Roh Kudus sudah diam dalam diri kita, paradoksnya kita masih perlu dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus-menerus dan berulang kali. Baptisan Roh Kudus hanya sekali, tapi penuh Roh Kudus berulang kali. Nah, mari kita perhatikan secara khusus Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Kenapa demikian? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, kata hawa nafsu dari kata asotia itu artinya tanpa batas-batas, artinya kebebasan yang sembrono. Lalu di sini Paulus membandingkan pengaruh anggur dengan pengaruh roh. Bagaimana kendali dari anggur dan kendali dari roh. Di bawah pengaruh anggur kita tidak lagi melihat rintangannya. Kita mulai percaya diri dan itu kenyataan kan? Orang mabuk itu begitu pede, ya. Dia sudah kehilangan kontrol diri sehingga dia melakukan hal yang aneh-aneh. Jadi
Di bawah pengaruh anggur, kita tidak lagi melihat rintangan apapun. Kita mulai percaya diri, tetapi kehilangan kontrol diri. Tetapi di bawah pengaruh roh, kita mendapatkan keberanian di bawah kontrol kendali Allah. Puji Tuhan. Tadi dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata penuh dari kata plero. Artinya dikuasai oleh. Penuh roh berarti dikuasai oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya hidup kita bersedia untuk dikuasai, untuk dikendalikan, dikontrol sepenuhnya oleh kehadiran Roh Kudus. Kata penuh tidak ada hubungan dengan isi atau kuantitas. Seolah kita seperti bejana kosong yang memerlukan bahan bakar rohani agar dapat terus menyala. Tidak demikian, saudara. Dipenuhi Roh Kudus, itu berarti hidup kita bersedia untuk dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus dalam pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita, sehingga kita dapat hidup dalam pimpinan Tuhan. Lalu ungkapan penuh dengan roh ditulis dalam bentuk waktu present imperatif pasif. Secara terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus dalam akal, pikiran, perasaan, kehendak kita. Saudara, dipenuhi Roh Kudus ini merupakan perintah karena bentuk imperatif. Ya, kata kerja imperatif menunjukkan suatu tuntutan, suatu perintah. Artinya setiap orang Kristen harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak penuh Roh Kudus, maka penuh Roh Kudus. Artinya hidupnya akan berantakan. Hidup seperti Saul tadi. Ya, gagal dan gagal. Nah, saudara, kata kerja present artinya menunjukkan satu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga pemenuhan Roh Kudus itu merupakan tuntutan perintah dari Allah secara terus-menerus mau taat dan dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu apa persyaratan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertama, penyerahan hidup kita kepada Kristus untuk dikendalikan. Sementara mengandung perintah artinya harus dengan sukarela dan penyerahan diri. Ini melibatkan dua aspek, yaitu penyerahan diri pertama kali. Roma 12 ayat 1 dan 2, kita serahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua, penyerahan yang bersifat terus-menerus untuk dipimpin. Roma 8:14, bersedia dipimpin oleh Roh Allah. Lalu yang kedua, hidup yang berkemenangan. Artinya menang atas dosa. Kita tahu tawaran dosa luar biasa. Bagaimana kita dapat mengalahkan dosa. Lalu yang ketiga, hidup yang bergantung penuh pada Roh Kudus. Kita punya ketergantungan dengan Roh Kudus. Karena tanpa roh kita akan gagal. Apa hasil, apa akibat orang penuh Roh Kudus? Pertama, dipenuhi atau dikendalikan oleh Roh Kudus menghasilkan karakter yang menyerupai Kristus. Kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22-23 tentang buah Roh Kudus. Yang kedua, penyembahan dan pujian. Ya, orang penuh roh akan penuh dengan pujian. Efesus 5 ayat 18-20. Yang ketiga, ketundukan. Dia mampu menundukkan diri. Efesus 5:21. Yang keempat, pelayanan. Jadi orang penuh roh ada kerinduan untuk melayani. Yohanes 7 ayat 37-39. Nah, saudara, jadi kita melihat Roh Kudus mendiami semua orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, dan pendiaman ini bersifat permanen, tidak keluar masuk, saudara. Orang-orang percaya bisa kehilangan kepenuhan, tapi bukan pendiaman Roh Kudus. Roh Kudus tetap. Buktinya apa? Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus ingin meneguhkan hati murid-murid yang mulai gelisah. Karena Yesus akan sebentar naik ke surga. Lalu Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Nah, penolong itu adalah Roh Kudus yang menyertai. Karena kata penolong diambil dari kata Yunani parakletos. Dari kata para, itu artinya di samping. Ya, dan kata kalio, dipanggil. Jadi kata parakletos berarti dipanggil untuk mendampingi. Seperti seorang advokat, seorang pembela. Kita bisa bandingkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah, saudara, lalu kita lihat tadi
penolong yang lain. Nah, kata yang lain di sini tidak menggunakan kata Yunani heteros seperti dalam Roma 8 ayat 39. Kata heteros ini artinya benar-benar berbeda, berbeda sama sekali. Tapi kata yang digunakan untuk kata yang lain dalam ayat ini adalah alos, yang memiliki arti yang lain dari jenis yang sama. Sekali lagi, yang lain dari jenis yang sama. Artinya Roh Kudus itu setara dengan Yesus, yang sederajat dengan Yesus, dan meneruskan pekerjaan Yesus. Saudara, setan sama sekali tidak setara dengan Allah, baik dalam kekekalan maupun dalam hal kekuatan. Tetapi jauh di bawah Allah. Ya. Ia dipakai sebagai alat oleh Allah untuk menghukum, untuk menghancurkan orang berdosa. Tapi pada waktu menyerang orang yang percaya, ia dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak mungkin menghancurkan ataupun merugikan orang percaya. Karena itu, sekalipun kita tetap harus waspada terhadapnya, kita tidak boleh takut kepada roh jahat atau setan. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari dan melatih kepekaan kita akan kehendak-Nya. Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.